Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Tri Retnasari. Untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai bahasa query formal. Oke, langsung saja untuk pokok bahasa yang akan kita bahas. Ada 4, yaitu pengertian bahasa query formal, lalu operator relasi itu apa saja, kemudian operator aljabar relasional, dan berikut contoh-contoh dari operator aljabar relasional. Oke, kita langsung lanjut saja mengenai bahasa query formal. Apa sih yang dimaksud dengan bahasa query formal? Merupakan bahasa yang digunakan oleh user untuk mendapatkan informasi dari basis data. Biasanya menggunakan sebuah perintah-perintah agar kita bisa berkomunikasi dengan basis data. Nah, langsung saja di sini dasar dari pembentukan bahasa query itu ada 2. Yang pertama, aljabar relasional, yaitu merupakan kumpulan operasi terhadap relasi di mana setiap operasi menggunakan satu atau lebih relasi untuk menghasilkan satu relasi yang baru. Dan yang kedua yaitu kalkulus relasional, di mana untuk kalkulus relasional itu merupakan bahasa deklaratif tingkat yang lebih tinggi, di mana kalkulus relasional itu menentukan hasil apa yang akan diperoleh. Kalau kita lihat perbandingannya seperti ini. Kalau pada dasar untuk aljabar relasional itu dia bahasanya prosedural, sedangkan kalkulus relasional itu bahasanya deklaratif. Nah, sementara aljabar relasional itu menyatakan cara untuk mendapatkan hasilnya, sedangkan kalkulus relasional itu menyatakan hasil apa yang harus kita peroleh. Oke, aljabar relasional juga menjelaskan urutan operasi yang harus dilakukan, sedangkan kalau kalkulus relasional tidak menentukan urutan operasi. Nah, kalau aljabar relasional pun juga tidak tergantung dengan domain, sedangkan untuk kalkulus relasional itu dapat bergantung pada domain. Nah, aljabar relasional sendiri itu lebih dekat dengan bahasa pemrograman dibandingkan dengan kalkulus relasional itu lebih dekat dengan bahasa alami. Nah, ini untuk perbandingannya ya. Berikutnya untuk operator relasional. Nah, operator relasional sini ada 4. Yang pertama restrict, di mana pemilihan tuple atau record. Nah, simbolnya seperti ini. Lanjut, ada lagi project. Itu pemilihan atribut atau field. Ini untuk simbolnya. Berikutnya divide, yaitu membagi dengan simbol ini. Dan yang terakhir yaitu join, berarti kita menggabungkan dengan simbolnya seperti ini. Lanjut, berikutnya mengenai operator aljabar relasional. Ada 2 ya untuk operator aljabar relasional, yaitu yang pertama operator dasar dan yang kedua operator tambahan. Untuk operatornya apa saja? Kalau operator dasar itu ada 5, ada selection, projection, Cartesian product, union, dan set difference. Dan operator tambahan itu ada 4, set interaction, theta join, natural join, division. Nah, untuk operator dasar kita bahas masing-masing dulu. Oke, yang pertama yaitu selection, digunakan untuk menyeleksi tuple-tuple pada sebuah relation yang memenuhi predikat atau syarat yang sudah ditentukan. Sedangkan operator projection itu operator yang beroperasi pada sebuah relation, yaitu membentuk relation baru dengan cara mengcopy atribut-atribut dan domain dari relation tersebut berdasarkan argumen pada operator tersebut. Lalu berikutnya ada lagi Cartesian product, di mana operator dengan 2 relasi untuk menghasilkan tabel hasil perkalian Cartesian. Nah, nanti dia akan menghasilkan relasi yang baru atau menghasilkan tabel hasil yang baru. Lalu yang keempat, union, di mana operasi untuk menghasilkan gabungan tabel dengan syarat kedua tabel memiliki atribut yang sama.
yaitu domain atribut I ke masing-masing tabel itu harus sama. Ada kondisi di mana isi di dalam tabel pertama dengan tabel kedua itu bagian yang sama atributnya. Dan yang terakhir yaitu set difference. Ini hampir sama seperti union, cuman bedanya kalau di set difference itu operasi untuk mendapatkan tabel di mana suatu relasi tapi tidak ada relasi lainnya. Berikutnya operator tambahan. Tadi ada 4 ya. Oke, pertama set intersection, yaitu operasi untuk menghasilkan irisan dua tabel dengan syarat kedua tabel memiliki atribut yang sama atau domain atribut ke I kedua tabel tersebut sama. Lalu theta join, operasi yang menggabungkan operasi Cartesian produk dengan operasi selection dengan suatu kriteria. Lalu natural join, yaitu operasi menggabungkan operasi selection dan Cartesian produk dengan suatu kriteria pada kolom yang sama. Dan yang terakhir, division merupakan operasi pembagian atas tupel-tupel dari dua relasi. Lanjut, berikutnya kita akan membahas contoh-contoh dari penggunaan operator yang sebelumnya telah dijelaskan. Oke, untuk contoh yang pertama, penggunaan operasi select. Misalnya kita memberikan perintah untuk memilih tapel-tapel dari tabel nilai yang memiliki atribut NIP yang bernilai 10296832. Nah, perintahnya kita berikan dengan simbol select ya. Maka hasilnya akan tampil seperti ini. Untuk NIM-nya sesuai dengan NIP yang diminta, lalu kode mata kuliahnya serta nilai yang ditampilkan. Lanjut, berikutnya untuk contoh penggunaan operasi project. Kita berikan perintah untuk memilih nilai atribut kode mata kuliah dan SKS dari tabel mata kuliah. Kita perintahkan dengan simbol project. Oke, kita tampilkan kode mata kuliah dan SKS dari tabel mata kuliah. Nah, akan tampil hasilnya seperti ini. Kode mata kuliahnya beserta SKS-nya. Contoh berikutnya yaitu penggunaan operasi Cartesian produk. Kita perintahkan untuk mengkombinasikan seluruh tapel yang ada pada tabel ASLEP TI dengan tabel mata kuliah. Nah, kita perintahkan ya. Nanti pada saat kita mengkombinasikan dua tabel itu akan menjadi satu tabel relasi yang baru. Ini hasilnya seperti ini. Di mana data dari tabel ASLEP TI dengan data tabel mata kuliah jadi digabung. Contoh berikutnya penggunaan operasi union. Misalkan ada dua tabel relasi bernama ASLEP SI dengan ASLEP TI. Ini datanya seperti ini. Lalu kita berikan perintah untuk menggabungkan hasil dari operasi project terhadap tabel ASLEP SI dengan hasil operasi project terhadap tabel ASLEP TI. Nah, kita perintahkan. Maka yang tampil akan seperti ini. Nah, ini kita berikan perintah untuk nama aja ya. Kalau kita lihat, kenapa yang tampil tidak 6? Padahal kalau misalnya kita lihat dari data ASLEP SI itu ada 3 dan data dari ASLEP TI itu ada 3 juga. Kita perhatikan untuk nama Riza Rulham. Karena datanya sama, untuk data yang duplikat itu dihapus 1. Maka yang muncul menjadi 5 data saja. Berikutnya contoh penggunaan operasi set difference.
Oke, misalkan masih yang tadi ya, tabel ASLAB SI dan tabel ASLAB TI. Kita berikan perintah untuk mendapatkan nilai atribut nama yang terdapat di tabel ASLAB SI, tetapi tidak terdapat di tabel ASLAB TI. Kita gunakan simbolnya strip atau kurang. Maka yang tampil ada Eko Putra dan Irfan. Nah, kan kalau kita lihat kan ASLAB SI kan ada 3. Eko Putra, Irfan, sama Riza Rulham. Kita kurangi dengan nama yang ada di ASLAB TI. Nah, pengurangannya itu kita set difference. Kalau kondisinya dia ada di ASLAB TI, maka itu tidak diikutsertakan. Nah, tadi kan Riza Rulham juga ada di ASLAB TI, makanya kenapa dia tidak akan tampil, makanya yang tampil hanya 2 data saja. Lanjut, contoh penggunaan operasi set intersection. Masih yang tadi contohnya 2 tabel ASLAB SI dan ASLAB TI. Kita memberikan perintah untuk mendapatkan nilai atribut nama yang terdapat di tabel ASLAB SI dan juga terdapat di tabel ASLAB TI. Kita perintahkan, maka yang tampil hanya 1, yaitu Riza Rulham, karena Riza Rulham itu ada di tabel ASLAB SI, ada juga di tabel ASLAB TI. Berikutnya contoh penggunaan operasi natural join. Kita berikan perintah untuk mendapatkan nilai dari operasi project dengan predikat NIM, kode mata kuliah, dan MIT, serta argumen hasil dari operasi natural join antara tabel mahasiswa dengan tabel nilai. Oke, kita perintahkan seperti ini. Maka akan tampil datanya yaitu NIM, kode mata kuliah, serta MIT-nya. Lanjut, berikutnya contoh penggunaan operasi division. Misalnya ada 3 tabel relasi bernama account, branch, serta depositor. Lalu kita berikan perintah untuk mendapatkan nama pelanggan yang muncul pada relasi R2 untuk semua nama cabang hasil dari relasi R1. Kita perintahkan. Maka yang tampil adalah Johnson. Oke, demikian penjelasan kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.